Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Siamo Tutti Friendly. Perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Naufal. Saya Filiana Tina Valentina. Kami dari PMR Wira SMA Negeri Kebak Kramat. SMA Negeri Kebak Kramat berlokasi di Jalan Nangsri Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2014, didirikanlah organisasi PMR secara resmi. Organisasi kami dirintis oleh Ibu Ida Lestari. Berawal dari anggota yang tidak sampai 20 orang, kini organisasi kami sudah berkembang pesat menjadi salah satu organisasi yang paling diminati oleh warga sekolah kami. Di sini kita akan memperkenalkan PMR Wira SMA Negeri Kebak Kramat. Penasaran? Yuk ikuti kita. Pada tahun 2020 hingga 2021, PMR kami memasuki tahun ke-7 berjalan. Kami dibina oleh Bapak Hadi Suprapto, Bapak Triwaluyo, Ibu Tuti Setiawati, dan Ibu Devi Hasmorwati. Visi PMR Wira SMA Negeri Kebak Kramat pada tahun 2020 hingga 2021 ialah menciptakan lingkungan PMR yang unggul dan berkarakter, serta meningkatkan kinerja PMR berdasarkan 7 prinsip kepalang-merahan dan Tribakti PMR. Untuk mencapai visi, kami memiliki misi sebagai berikut. Sekarang kita sedang berada di depan Aula SMA Negeri Kebak Kramat. Aula ini biasa dimanfaatkan warga sekolah untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang atau membutuhkan ruang yang luas. PMR Wira SMA Negeri Kebak Kramat biasa memanfaatkan gedung aula untuk kegiatan ekstrakurikuler, anjang sana dan latihan gabungan, sertijab dan diklat. Selamat datang di UKS PMR Wira SMA Negeri Kebak Kramat. Yuk masuk. Di UKS terdapat 4 bed utama. 2 bed utama terletak di ruang utama dan 2 bed yang lain terletak di dalam bilik. Terdapat pula 4 bed lipat yang digunakan pada saat darurat. 1 almari besar yang digunakan sebagai tempat menyimpan obat-obatan, 2 meja penjaga UKS, serta ada ruang untuk menyimpan sarana dan prasarana seperti drag bar, oksigen, rompi, dan sebagainya. Sesuai dengan tema PMR Teladan tahun ini, yaitu relawan masa kini peduli mulai dari lingkungan sendiri, kami berinisiatif untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara bergilir di sekitar jalan yang sering dilalui oleh guru dan karyawan yang bekerja di sekolah. Kita juga melakukan kegiatan sosialisasi 3M guna untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Administrasi PMR. Yang pertama adalah buku surat masuk. Buku ini kami gunakan untuk mencatat semua surat yang masuk di organisasi PMR. Buku ini memudahkan kita untuk mengetahui agenda di setiap tahunnya. Lalu, ada buku surat keluar. Buku ini digunakan untuk mencatat semua surat yang keluar di organisasi PMR. Buku ini memudahkan kita untuk mengetahui agenda di setiap tahunnya. Lalu, ada buku daftar hadir. Buku ini kami gunakan sebagai absensi ketika melakukan pelatihan rutin yang diadakan oleh PMR. Pelatihan rutin biasanya diadakan setiap seminggu sekali. Lalu, ada buku laporan keuangan. Buku ini digunakan untuk mengetahui data keuangan PMR, pemasukan maupun pengeluaran dijelaskan secara rinci di buku ini. Buku ini kami manfaatkan sebagai bahan evaluasi dan mencegah pengeluaran yang berlebih tanpa diimbangi dengan pemasukan. Lalu, ada buku kas PMR. Buku ini digunakan untuk mencatat semua kas dari anggota PMR. Lalu, ada buku induk. Buku ini berisi profil dari setiap anggota PMR, baik anggota yang lama maupun anggota yang baru.
Program kerja dihasilkan melalui rapat kepengurusan berdasarkan Tribakti dan 7 prinsip kepala-merahan. Buku ini membantu organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi, membantu menjawab kebutuhan organisasi, dan membantu organisasi berjalan secara sistematis dan terstruktur. Kemudian buku pelatihan. Buku ini berisi rancangan atau target materi yang akan disampaikan kepada anggota melalui pelatihan rutin. Buku ini memudahkan fasilitator dalam menyampaikan materi. Kemudian arsip-arsip berisi kumpulan dari proposal, laporan kegiatan, dan surat yang lain. Selanjutnya buku surat lain-lain berisi catatan, surat dispensasi, surat tugas, dan surat permohonan bantuan. Kemudian yang terakhir buku 1 PMR. Buku ini merupakan pegangan bagi anggota untuk mengevaluasi pengetahuan mereka di PMR. Lalu, ada administrasi perekrutan. Dokumen ini berisi administrasi pada saat perekrutan, seperti form pendaftaran, soal-soal, dan dokumentasi pada saat perekrutan. Lalu, ada administrasi sarpras. Dokumen ini berisi sarana prasarana yang ada di sekolah, seperti tempat cuci tangan, tempat sampah, apar, jalur evakuasi, dan lain-lain. Lalu, ada dokumen prestasi yang diraih. Dokumen ini berisi foto-foto prestasi apa saja yang pernah diraih oleh PMR Wira SMA Negeri Gebak Kramat. Selanjutnya adalah artikel. Artikel ini berisi tentang kepala-merahan yang dibuat oleh PMR Wira SMA Negeri Gebak Kramat. Lalu ada modul-modul. Modul ini digunakan dalam pelatihan. Selanjutnya adalah buku notulensi. Buku ini berisi catatan mengenai notulen dan siap rapat kepengurusan. Sarana dan prasarana PMR yang ada di sekolah. Yang pertama adalah papan nama. Selanjutnya ada mading PMR. Selanjutnya ada tong sampah organik maupun anorganik, fasilitas cuci tangan, kamar mandi, tempat resapan air, dan ventilasi udara. Siklus manajemen. Yang pertama adalah perekrutan. Perekrutan biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali, yang dilakukan dengan cara pembagian formulir pendaftaran kepada anggota baru kelas 10. Biasanya promosi dilakukan dengan cara pengurus lama mensosialisasikan kepada anggota baru kelas 10. Kami juga biasanya memasang mading sekolah atau sosialisasi melalui perorangan dan bisa juga melalui media sosial. Namun di tahun sekarang kami memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Kedua adalah pelatihan. Pelatihan biasanya dilakukan dengan cara ekstrakurikuler yang mengacu kepada RPP yang telah dibuat oleh si pemateri dan fasilitator dari PMI. Kegiatan biasanya diselang-seling antara praktek dan teori. Namun dikarenakan situasi pandemi, kami melakukan ekstrakurikuler secara daring dengan memanfaatkan media sosial seperti grup WhatsApp, kuis online, dan Google Classroom. Siklus manajemen yang ketiga yaitu Tribakti. Yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat. PMR Wira SMA Negeri Gebak Kramat melakukan pembagian masker dan sosialisasi cuci tangan. Yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Kami mengadakan sosialisasi 3M dan baksos di berbagai tempat. Yang ketiga, mempererat
persahabatan nasional dan internasional, kami mengadakan latgab dan anjang sana. Tahap selanjutnya adalah tahap pengakuan dan penghargaan. Di tahap ini kita meraih beberapa penghargaan mulai dari tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Mulai dari Jumbara yang diadakan oleh PMI, Prositi yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Karanganyar, Kreaporia yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Surakarta, serta Volunteer Week tingkat nasional yang diadakan oleh KSR Unit UNS. Di setiap tahunnya, anggota PMR baru mendapatkan KTA sebagai bukti bahwa mereka telah resmi menjadi anggota PMR. Selanjutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi. Sebelum berkegiatan, biasanya pembina dan pihak sekolah melakukan monitoring untuk mengecek kesiapan sebelum berkegiatan. Dan setelah berkegiatan, kita biasanya melakukan evaluasi guna untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat kegiatan. Hal ini bertujuan agar anggota menjadi lebih paham akan kendala di setiap kegiatan dan dapat menjadi pembelajaran di kegiatan selanjutnya. Peran aktif Youth Center. PMR adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Maka dari itu, PMR Wira SMA Negeri Gebak Keramat melakukan beberapa kegiatan, antara lain bagi-bagi masker gratis ke pengguna jalan, sosialisasi cuci tangan ke sekolah dasar, sosialisasi 3M di adik-adik TPA, serta melakukan bakti sosial ke tempat-tempat yang membutuhkan. Keterlibatan pihak sekolah terhadap kegiatan PMR. Kesuksesan dari kegiatan PMR tak luput dari dukungan pihak sekolah, seperti pada acara Anjang Sana dan Latihan Gabungan yang diadakan pada bulan Januari 2020, pembina PMR ikut menyukseskan acara tersebut. Serta pada acara Diklat PMR, pembina memberikan monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan jelasin suka dan duka aku selama ada di PMR. Yang pertama, sukaku, yaitu punya banyak teman, dapat banyak pengalaman, terus bisa mengedukasi sesama. Kayak kita ke unit-unit, terus kita mengedukasi adik-adik madya, terus kalau kita lagi ada kegiatan kemanusiaan. Terus kalau dukanya, dukanya, contohnya aja tahun kemarin, saat ulang tahun sekolah, kita nggak bisa PMR sebagian nggak bisa ikut acara sekolah karena ada lomba keluar. Jadi ya itu teman-teman suka dan duka saya. Suka dukaku menjadi anggota PMR. Sukanya yaitu punya banyak teman dan punya banyak pengalaman. Dukanya ketika pandemi ini kita tidak dapat berkumpul secara langsung atau tatap muka. Suka duka mengikuti kegiatan PMR. Dukanya karena kita bisa menambah teman, menambah pengetahuan kepalang merahan, menambah pengalaman berorganisasi. Dukanya itu kalau kegiatan PMR banyak, kita kurang waktu untuk beristirahat, kurang waktu untuk belajar, dan berkumpul dengan keluarga. Suka duka saya selama ikut PMR, untuk suka bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membantu orang lain saat kesusahan, menambah pengalaman berorganisasi. Untuk dukanya, kurangnya waktu pribadi di rumah. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.